Juli 2020, Google menyalakan fungsi recordingnya untuk Hangout Meet, khususnya untuk Google Suite for Education. Jadi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fungsi recording untuk Hangout Meet-nya. Baik Pak Kristo atau Pak Ardi, silakan. Boleh dimulai lagi. Oke, saya ulang dari awal ya. Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Ardi. Saya bekerja sehari-hari di SMA Katolik Kor Yesus Kota Malang. Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada sesi pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama cara melakukan penilaian siswa menggunakan quizzes yang terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi saya akan mendemokan mulai dari awal membuat akun sampai akhir, sampai mendownload hasilnya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu kenapa sih kita kok perlu pakai quizzes. Nah, kalau cuma bikin quiz kan pakai Google Form aja kan bisa gitu. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kalau kita pakai quizzes itu pertama tampilannya menarik. Jadi secara visual anak-anak sekarang itu kan lebih mudah perhatiannya itu kalau visualnya bagus itu lebih mudah perhatian. Kalau secara visual lebih mudah tertarik kalau gambarnya bagus, desainnya bagus. Nah, quizzes bisa memenuhi kebutuhan itu. Soalnya kalau Google Form biasa itu kan cuma ya formulir biasa gitu, tampilannya standar gitu. Dia cuma menekankan fungsionalitasnya gitu. Nah, di quizzes ini tampilannya lebih berwarna, lebih colorful dan lebih menarik. Lalu berikutnya adalah quizzes ini memang didesain dia gamifikasi. Jadi anak-anak bekerja mengerjakan kuis itu dengan format games gitu. Jadi seperti mengerjakan permainan. Ketika dia benar langsung dapat poin gitu. Terus ketika dia menjawab lebih cepat, poinnya juga lebih banyak gitu. Seperti itu. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh form. Lalu berikutnya adalah fitur tambahan yang cukup membantu. Yang pertama adalah math equation. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang ngajar matematika itu kan kalau di form kadang kesulitan harus install add-on dulu Equasio itu. Terus kalau di sini di quizzes itu sudah langsung ada math equation. Jadi kalau mau nulis persamaan matematika itu rumus-rumus itu sudah bisa. Nah, lalu yang berikutnya bisa langsung live game. Jadi saat itu juga real time main-main sama anak gitu bisa. Lalu yang nggak ada di form lagi, yang terakhir fitur tambahannya adalah ada fitur impor. Nah, impor ini dari spreadsheet di-upload ke quizzes, itu langsung jadi soal, terus teleport. Nah, di quizzes ini sudah ada bank soalnya. Jadi tinggal cari aja kalau misalnya pas ya ekstrimnya, aduh aku lagi males nih bikin soal. Nah, coba lihat aja di quizzes, ada nggak sih soal yang membahas materi yang Bapak Ibu ajarkan, coba cari gitu. Kalau ada, bisa langsung dipakai atau mau dipakai sebagian gitu. Itu akan mempermudah Bapak Ibu bikin kuis. Nah, itu yang nggak ada di Google Classroom dan ada di quizzes ini. Nah, karena itu, di sesi malam ini akan lebih maksimal kalau pertama Bapak Ibu sudah memahami penggunaan Google Classroom. Nah, jadi prasyaratnya di sesi ini akan lebih maksimal kalau Bapak Ibu sudah tahu cara menggunakan Classroom. Nah, kalau belum, harus klik link ini dulu nanti. Nanti setelah sesi ini selesai, Bapak Ibu harus belajar dulu dari sini, biar nggak bingung. Lalu setelah itu Bapak Ibu juga harus sudah paham penggunaan Google Form. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ternyata belum pernah menggunakan form atau masih belum familiar, bisa lihat sesi kami yang kemarin tentang Google Form. Nah, linknya di sini. Nah, selanjutnya, malam hari ini yang akan kita lakukan adalah pertama membuat akun quizzes, lalu yang kedua menghubungkan quizzes dengan Classroom, yang ketiga membuat soal, yang berikutnya mengirimkan quiz ke dalam Classroom, dan terakhir mengunduh hasilnya. Nah, sekarang yang pertama adalah membuat akun quizzes. Tetot. Bikin akun quizzes sama gampang banget Bapak Ibu. Quizzes tinggal masuk. Salah tipe. Quizzes.com. Thread. Terus sorry.
Nah, oke. Ya, udah masuk. Langsung aja sign up. Sign up, terus tunggu sebentar. Oh, kenapa lama? Kalau di sini lama enggak? Oh ya, ini mulai masuk. Oke, kita sign up. Paling gampang itu sign up with Google aja. Jadi Bapak Ibu sudah login dulu pakai akun Google Bapak Ibu, terus langsung sign up with Google. Nah, ini saya sudah login akun Google. Nah, terus sampai di sini Bapak Ibu harus perhatikan. Karena ini konteksnya kita mau ngajar, kita mau ngasih kuis, evaluasi ke anak, jadi I'm using quizzes as a teacher or school administrator. Ini harus diklik as a teacher, karena nanti kalau as a student Bapak Ibu nggak bisa bikin kelas. Gitu. Nah, jadi diklik as a teacher. Oke, as a teacher. Tunggu login lagi. Tara, iya, ini sudah masuk halaman dashboardnya Quizzes. Oke, ini halaman Quizzes. Terus setelah itu kita ngapain lagi? Membuat akun, menghubungkan Quizzes dengan Classroom. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan Quizzes dengan Classroom. Fungsinya apa? Dengan menghubungkan Quizzes dengan Classroom ini, nanti kita bisa langsung post di Classroom langsung dari Quizzes ini. Jadi ketika kita menugaskan quiz dari Quizzes ini, itu nggak perlu lagi nyeting di Classroom gitu. Atau nyetingnya minimal banget gitu. Yang Bapak Ibu perlu tahu, Quizzes ini bukan Google Suite ya Bapak Ibu. Jadi ini third party. Jadi ini di luar Google Suite for Education. Jadi ketika Bapak Ibu menghubungkan Quizzes ke Google Classroom, ini tentunya dia punya privacy policy yang berbeda daripada Google Suite for Classroom. Tapi Quizzes memang digunakan umum untuk educator ya di dalam lembaga pendidikan. Tapi ini terpisah dari Google Suite for Education ya. Itu saja yang mau saya clarify. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Karena itu ketika connect ini nanti ada konfirmasinya. Nah, connect dia minta sign in lagi. Nah, ini ada dia minta permisi dulu. View manage classroom bla 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 bla. Ya, terus allow. Ini harus di allow dulu. Terus tunggu dulu beberapa saat. Iya, mohon maaf agak lama internet di tempat saya malam ini agak Pak Ardi ini ada di Malang ya. Bapak Ibu sekalian. Mungkin nggak tahu ya, kalau Ardi ini bukan tidak di Jakarta, lagi ada di memang orang Malang ya. Ya, oke. Classes, welcome class. Nah, tadi sudah connect ke Classroom, sudah dapat permission, dia sudah dapat izin. Nah, sekarang kita mulai ngimpor kelas. Nah, di kelas yang kita miliki dimasukkan ke Quizzes. Nah, karena di akun ini saya cuma punya satu kelas, ya sudah berarti yang tampil cuma satu. Kalau di
akun saya yang di sekolah, saya punya sekitar 16 belasan kelas itu ya tampil semua gitu. Oke, kita save. Sudah ditambahkan. Oke, selanjutnya adalah setelah menghubungkan Quizzes dengan Classroom, selanjutnya kita akan membuat soal. Nah, biar gampang sekarang kalau membuat soal ini saya pakai akun yang saya pakai setiap hari. Nah, akun sekolah saya. Nah, untuk membuat soal, ini enaknya Quizzes adalah seperti yang saya bilang tadi. Ya, kita bisa bikin soal menggunakan soal yang sudah ada atau bikin soal sendiri. Nah, kalau mau pakai yang sudah ada, ya tinggal aja ketik di sini. Misalnya Bapak Ibu ngajar bahasa Inggris, terus materinya adalah tentang apa ya? Suggestion. Nah, ini beberapa kuis tentang topik suggestion. Nah, ini kelihatan pertanyaannya di sebelah kanan ini. Ini bisa dipakai. Nah, ini bisa dipakai karena mereka sudah yang bikin ini sudah ngeset ini publik, bisa dilihat semua orang ya. Kalau Bapak Ibu ya tadi katakan aduh capek nih nggak sempat bikin soal, mau bikin soal dari sini bisa ini tinggal pakai gitu, atau kalau mau diedit lagi bisa gitu, atau kalau mau bikin kuis sendiri juga bisa. Nah, tombolnya ada di sini di menu bar sebelah kiri ini atau di atas sama aja. Find quiz ini untuk cari, terus kalau create new quiz ini untuk buat kuis baru. Nah, sekarang coba misalnya kita bikin kuis baru. Nah, sebentar, kita bikin kuis baru. Suggestion. Oke. Di sini sebenarnya ada mapelnya sih, pilihan mapelnya, tapi karena profil saya sudah tak set ini, jadi yang keluar ini. Nanti kalau Bapak Ibu bisa atur kok ini nggak harus tampilannya seperti ini. Oke. Nah, enaknya lagi adalah kalau kita mau bikin dari awal bisa suggestion. When you want to suggest your friend to buy something, tinggal ketik aja biasa kayak bikin form biasa, bla 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 bla. Yang bener nih demonstrasi nih. I think we should you should buy me milk. Sorry. That is beautiful. Dan seterusnya. Nah, tampilannya kalau bikin kuis sendiri seperti ini. Nah, kita tinggal ngasih kuncinya di sini, Bapak Ibu. Tanda centang nih, misalnya jawaban yang benar ini, ting. Nah, sudah. Lagi Bapak Ibu bisa menambahkan gambar di sini, gambar atau audio, misalnya listening gitu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung record di sini atau upload MP3-nya. Terus kalau image ini bisa drag and drop, jadi dari PC Bapak Ibu dari sini langsung di drag ke sini bisa, atau URL masukkan URL-nya, cari di sini misalnya apa ya, milk. Open image in new tab. Coba
It's, oh, linknya nggak valid. Jadi harus cari link yang valid. Nah. Sarah. Oke. Nah, misalnya kalau mau nambahkan gambar, yes. Karena kalau ada gambar yang sesuai, gambar yang menarik, yang sesuai sama konteksnya, ini lebih menarik perhatian anak-anak gitu. Ini kalau sudah, kalau sudah di save, oh ya ini lagi. Ini kita juga bisa ngatur waktu untuk mereka mengerjakan pertanyaan ini. Nah, jadi pertanyaan untuk ini bisa diatur 5 detik, 10 detik, atau 20 detik. Nah, fungsinya adalah bukan berarti ketika setelah 10 detik mereka nggak bisa lagi jawab, bukan. Tapi untuk memberikan skor ke mereka, karena ya ini gamifikasi. Ketika mereka menjawab lebih cepat, nah nilainya juga lebih tinggi. Kalau mereka jawab lebih lambat, dapat poinnya juga lebih rendah gitu. Ini waktu untuk mengatur nilai mereka sih sebenarnya. Jadi setelah diatur ini cocok, save. Nah, sudah jadi pertanyaannya. Nah, selanjutnya kalau misalnya di sini bikin soal sendiri, nah, kita mau teleport. Teleport itu apa sih? Nah, teleport itu adalah ngambil soal, nah ini, ngambil soal orang lain. Mana ya yang cocok kira-kira? Linda is working on her homework, but she finds some difficulty. What will you suggest her? Nah, ini cocok nih kayaknya. Tinggal klik add thread. Twing. Nah, sudah langsung nambah jadi pertanyaan kedua itu. Oke, terus ini enaknya jadi kuisis Bapak Ibu. Di sini sudah ada orang lain yang bikin kuis, mungkin bikin kuis serupa, Bapak Ibu bisa pakai semua atau sebagian. Lalu misalnya Bapak Ibu udah punya format kuisnya di spreadsheet, bisa juga impor. Nah, tinggal diklik ini, import from spreadsheet, impor. Terus sini tak kasih lihat. Ini harus download dulu. Harus download dulu template-nya. Jadi setelah download template-nya, Bapak Ibu isi, terus di-upload. Template-nya adalah, oh bukan di sini. Quiz. Ini. Oh iya, yang Bapak Ibu yang mungkin bingung dengan tampilan layar saya pakai Linux Ubuntu bukan Windows, jadi kalau nggak begitu familiar, mohon maaf. Nah, ini template dari Quizzes, jadi begitu di download, ini template-nya. Sorry. Nah, ini pertanyaannya, ini option-nya, option 1 sampai 5, terus correct answer ini adalah kunci jawabannya. Jadi dari opsi 1 sampai 5 itu yang benar yang mana gitu. Kalau yang benar itu 1, ya tulis saja 1 gitu. Terus kalau yang benar 1 sama 3, oh iya, sorry Bapak Ibu. Format mana tadi? Nah, format pertanyaannya itu adalah ini. Di Quizzes ini karena namanya Quizzes jadi dia quiz. Nah, soalnya cuma benar salah. Jadi modal soalnya nggak seperti form yang bisa buat isian atau milih skala gitu, nggak bisa. Kalau yang di Quizzes cuma single answer atau multi. Jadi jawabannya cuma benar 1 atau benar beberapa. Modal soalnya cuma itu. Tuh. Jadi kembali lagi ke impor.
impor dari spreadsheet. Nah, ini Bapak Ibu bisa isikan manual di sini. Pertanyaannya, isinya gini, terus correct answer-nya, terus time di sini adalah waktu yang tadi dia diperkirakan harus menjawab selama berapa detik itu. Terus yang di kolom terakhir ini adalah image link, jadi URL-nya gambar yang mau dipakai di pertanyaan itu. Setelah ini sesuai sama template-nya, terus tinggal impor. Nah ini impor. Nah yang ini, thread, tunggu sebentar, thread. Nah udah langsung kelihatan. Create a spreadsheet, bla 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 bla, cocok, save. Ding, successfully added 5 question. Nah, udah ditambah. Jadi gitu Bapak Ibu, asiknya di Quizzes, bisa teleport, bisa impor, atau bisa juga pakai quiz yang sudah ada. Nah, kalau ini diperkirakan sudah selesai, sudah oke deh, siap dipakai. Terus klik finish quiz. Finish quiz. Kalau mau butuh gambar, tambahkan bahasa grade ini untuk kelas 11, katakanlah kelas 11 SMA. Public visible to everyone. Ini kalau nggak mau dilihat orang lain ya di private aja. Setelah itu save. Nah, setelah finish ini ada tawaran untuk sharing. Sharing ini kalau yang di sini artinya adalah Bapak Ibu mengundang orang lain atau guru lain untuk ikut mengelola atau ikut ngedit kuis ini. Nah, kalau share yang di sini artinya, nah ini, want to share it with an instructor. Nah, berarti ini ngundang guru lain. Jadi misalnya saya ngajar materi ini ternyata sama dengan Pak guru lain gitu. Ayo bikin kuis bareng yuk. Nah ini tinggal share di sini. Atau di sini, ini tombol share ini. Nah, itu cara bikin kuis. Terus selanjutnya membuat soal sudah. Nah, sekarang waktunya mengirimkan kuis ke dalam Classroom. Setelah kuisnya jadi, thread. Nah, ada beberapa pilihan. Ada dua pilihan. Mau play live atau assign homework. Play live itu adalah real time. Jadi Bapak Ibu yang mengadakan dan anak-anak harus online saat itu juga. Jadi misalnya play live sekarang jam 7:30. Nah, anak-anak juga harus memainkan atau mengerjakan kuis ini juga jam 7:30 gitu. Selama Bapak Ibu live di sini ya dia anak-anak masih bisa mengerjakan. Terus kalau assign homework ini berarti ini dijadikan sebagai tugas dan akan muncul dan dikerjakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jadi, oke, kita coba dulu yang play live. Play live. Nah, sini ada mode tim, klasik. Tim itu untuk nanti berkelompok, klasik itu untuk individu, mainnya sendiri-sendiri. Terus tes ini untuk kalau Bapak Ibu mau pakai untuk katakanlah ulangan gitu, ini harus dia anaknya itu harus login tuh. Kita coba yang mode tes aja ya, misalnya kita mau pakai ini host a game. Oke, terus nah sebentar, sorry, kelasnya belum dipilih. Nah, ini kelasnya kita pilih tes ini, terus assign to a class. Nah, ini kelasnya dipilih dulu, bisa satu atau beberapa atau semua. Malam ini kita coba satu aja. Coba tes.
Sudah, nanti akan dikirim ke sini. Nah, terus pengaturannya di sini student attempt ini adalah berapa kali dia bisa mengulang. Nah, jadi nggak cuma satu kali tok, bisa di setel 2 kali atau 3 kali sesuai kebutuhan. Nah, untuk saat ini saya cuma nyetel 1 kali aja. Nah, terus show answer ini menunjukkan jawabannya yang benar atau salah. Terus ini setelannya. Short answer post game ini setelah dia selesai nanti dapat review enggak gitu. Ini untuk sementara ini saya matikan semua, terus setelan gameplaynya ada di sini. Kalau sudah, assign game. Start. Nah, use any device to open. Coba saya pakai akun anak-anak. Coba. Bahasa Inggris percobaan kelasnya. Oke, nah tadi saya ngirim invitation, coba tes, sudah masuk di Google Classroom, langsung masuk kan Bapak Ibu. Seret. Nah, di sini anak-anak tinggal klik linknya. Nah, kalau mereka pakai HP, pakai yang mobile link, kalau yang mereka pakai laptop ya klik yang web link. Nah, ini. Coba, nah mereka harus login. Oke, kita bersiap-siap. Ya. Coba 1. Ganteng. Oh iya, karena live ini harus dimulai sama gurunya. Nah, jadi kita yang ngatur kapan mulainya. Oke anak-anak, sudah siap? Siap Bu. Terus di klik start. Oke. Lanjut. What don't you do before going out? Okay, I will. You want to suggest your friend to me someone? Ini. Terus yes, let's go. Berarti mana pernyataannya? Oh, seharusnya ini tak salahkan deh, salah satu. Oke, terus okay, thanks for the advice. Terus, when you want to suggest your friend to buy a milk, I think you should buy a milk. Really. Kayaknya ini. Oke, kuisnya selesai. Dia nilainya 85. Karena dia cuma bisa memainkan 1 kali, ya sudah, ini sudah selesai. Jadi nilainya sudah langsung dihitung. Nah, sekarang coba kita lihat tampilannya yang dari guru. Seret. Oke, coba 1 ganteng. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, salah di pertanyaan nomor 6. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini tadi yang kalau kita bikin live. Mau live game atau live test, caranya juga sama, tinggal di kuisnya ini. Quiz, play live. Ya, tinggal pilih modenya, mode gamesnya.
Oke, lalu selanjutnya, nah sekarang kita bikin ulangan atau tugas yang terjadwal. Nah, kalau tugas yang terjadwal itu berarti yang ini, assign homework. Oke, kalau kita mau bikin tugas atau ulangan, kliknya di sini, assign homework. Nah, lalu kita ngatur learn should complete the quiz by. Nah, gini, salah satu trik yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, di quizzes ini, kalau setelan standar Bapak Ibu itu adalah bahasa Inggris, nah maka dia keluarnya akan bahasa Inggris. Tapi kalau setelan defaultnya akun Bapak Ibu itu bahasa Indonesia, maka quizzes ini nanti juga munculnya akan bahasa Indonesia juga. Sayangnya, mungkin ini kelemahan yang belum diperbaiki sama tim quizzes ini. Nah, kalau Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia, waktunya ini dia nggak bisa mendeteksi waktu dengan benar. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mau assign homework, mau ngasih tugas, ya ini terpaksa harus dikembalikan ke bahasa. Di sini, di setting ini, terus language. Nah, ini harus di-setel English. Entah itu English US, UK, atau whatever, pokoknya harus English. Nah, karena kalau Indonesia, dia nggak bisa mendeteksi waktu. Oke, sekarang kita coba langsung. Nah, ini ada deadline-nya. Nah, deadline-nya, terus dia harus menyelesaikan kuis ini besok jam 9 lah. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. AM berarti. Jam 9.00 AM. Oke, terus ini kelasnya dipilih. Kelas bahasa Inggris percobaan. Terus tugasnya tugas. Terus, nah, di sini juga perlu disetting Bapak Ibu. Munculnya tugas ini kapan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngasih ulangan dengan waktu yang terbatas, itu triknya ada di sini. Jadi deadline-nya, waktu pengumpulannya itu disetting, dan waktu munculnya itu juga disetting. Nah, ini adalah waktu munculnya. When should this game start? Ini adalah waktu munculnya. Jadi kalau besok, misalnya Bapak Ibu cuma ngasih waktu 1 jam, gitu berarti ya di setting aja. Tadi kan ngumpulnya dia harus ngumpul 9 pagi. Nah, berarti ini di setting aja jam 8 pagi. Kalau sudah, next. Oh iya, waktu istilahnya waktu postingnya di Classroom itu nanti delay cuma 1 menit aja, tapi nggak apa-apa, itu nggak esensial banget gitu. Jadi kalau Bapak Ibu setelnya di sini tadi jam 8, akan muncul di Classroom jam 8 lebih 1 menit. Gitu. Kalau sudah, nah ini dia bisa mengulang berapa kali, unlimited atau terserah, terus timernya mau dilihatin atau enggak, terus gameplaynya di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Oke, kalau sudah assign, thread, nah oke, dia sudah dikumpulkan, sudah ditugaskan di kelas bahasa Inggris. Nah, munculnya besok. Oh, sekarang tanggal, salah Bapak Ibu ternyata. Ya udah, kurang lebih caranya gitu tadi ya Bapak. Ini mohon maaf, saya salah setel tanggalnya tadi. Oke, terus mengirimkan kuis gitu caranya. Terus selanjutnya adalah setelah mengirimkan kuis adalah mengunduh hasilnya. Nah, tadi kita sudah ada kuis yang sudah dikerjakan ya. Jadi sekarang kita tinggal mengunduh hasilnya. Yopa tes. Sebentar. Game classes. Wait. Oh ya, kalau yang live game mau mengunduh itu harus di end game dulu. Di end game dulu. Yes.
baru nilainya bisa nanti di-download. Ini tadi belum saya akhiri. Oke, sudah. Nah, tadi tugasnya coba tes ya, coba tes. Yang mengerjakan coba satu ganteng. Nah, kalau di sini sebenarnya Bapak Ibu udah langsung bisa lihat sih. Dia, anak ini benarnya di pertanyaan nomor berapa, itu salahnya di nomor berapa gitu. Kalau tab standar ini sebenarnya untuk kurikulum, tapi kita nggak pakai karena ini kurikulumnya kurikulum US. Nah, oke, terus kalau mau download hasilnya gimana? Ya tinggal klik aja di sini, klik download, thread, tunggu sebentar. Oke, sudah terdownload, kita buka. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini nama anaknya. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dia pertanyaan ini, di pertanyaan ini dia menjawab apa? Nah, dia menjawab apa? Terus jadi tahu ini salah, ini benar. Nah, kita bisa tahu. Oh, dia benar. Ini akan berguna banget. Misalnya ketika Bapak Ibu bikin analisis butir soal. Nah, karena kita bisa lihat dia menjawab apa, jadi kita bisa bikin analisis butir soal berdasarkan hasil ini. Ini akan sangat membantu banget. Tuh. Nah, kembali lagi ke sini. Apalagi yang perlu kita lakukan? Oke, ya sudah gitu Bapak Ibu. Ini sudah dari awal kita bikin akun, terus mulai bikin soal, terus posting ke kelas, terus sampai mengunduh hasilnya. Ya, terus yang terakhir yang perlu saya garis bawahi dari proses ini, dari nanti penerapannya Bapak Ibu di kelas, yang perlu Bapak Ibu ingat adalah pertama, kuisis ini adalah kuis dan kuis itu tes. Nah, tes ini cuma salah satu bentuk dari evaluasi. Nah, evaluasi itu ada tes, ada non-tes, ada banyak macam cara. Nah, yang saya pengen tekankan adalah karena kita dalam konteks pembelajaran online, nah pembelajaran online itu evaluasinya nggak harus tes. Jadi ada banyak macam cara. Nah, malam ini kita belajar kuisis, nah ini untuk penilaian yang tes. Nah, kalau penilaian yang bukan tes, ada banyak cara lagi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku, oh aku harus pakai kuisis, atau aku harus pakai ini. Enggak Bapak Ibu. Cara evaluasinya ada banyak, ini salah satunya gitu. Lalu yang kedua, tetap pembelajaran online itu mengubah paradigma mengajar kita. Jadi kalau dulu itu pembelajaran itu berpusat pada guru, nah kalau pembelajaran online itu mau nggak mau berpusat pada siswa. Karena yang pegang kendali layar komputernya itu mereka, itu bukan kita. Jadi ya mindsetnya perlu sedikit berubah gitu, nggak harus semua berasal dari guru, tapi nanti desain pembelajarannya, RPP-nya gitu harus disesuaikan, nggak seperti tatap muka di kelas, harus ada perubahan sedikit, harus ada penyesuaiannya. Nah, dan yang terakhir, nah ini lebih teoritis sih, jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru, dulu ngajarnya itu kan kita belajar pedagogi. Nah, kalau pembelajaran online, pedagogi itu kurang aktual karena itu teknik mengajar kita secara klasikal, mengajar di kelas massal. Nah, kalau belajar online itu pembelajarannya kan personal banget, itu settingnya, kecepatannya, terus sumbernya itu kan anak yang ngatur. Nah, itu ilmu yang sudah agak lama sih, tapi ini masih asing di telinga kita, itu adalah heutagogi. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih dalam, saya kasih link artikel tentang heutagogi, bagus banget. Jadi mulai heutagogi itu apa sih, nanti efeknya buat desain pembelajaran kita kayak gimana, apa komponen yang harus ada, itu bisa Bapak Ibu baca di sini. Memang masih bahasa Inggris, tapi ya bisa disiasati pakai Google Translate kok nanti. Ya, demikian Bapak Ibu presentasi saya. Ada pertanyaan? Wow, banyak sekali, ada 68.
Saya coba lihat chatnya ya, barangkali ada yang tanya di sini. Pak Ardi, dengan adanya time limit kita setting bisa juga membuat siswa mengerjakan dengan tidak sempat searching. Kalau per soal tidak ditentukan hanya limit. Dia segera search. Ya, benar Bapak Ibu. Jadi dengan ngatur time limit dalam artian misalnya 30 menit dia harus mengerjakan 30 soal. Nah, kan berarti itu kalau di rata-rata berarti satu soal itu kira-kira 1 menit. Nah, itu Bapak Ibu sendiri yang ngira-ngira. 1 menit itu dia bisa mengerjakan dengan santai atau harus dengan cepat sih. Itu harus Bapak Ibu sendiri yang ngira-ngira. Karena di quizzes ini pengaturan waktunya, pengaturan waktu awal quiz sampai deadline-nya itu kelipatan 15 menit. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan waktunya. Jadi cuma bisa 15 menit, 30 menit, 45 menit, atau 1 jam, atau 2 jam gitu. Jadi kelipatannya 15 menit, nggak bisa 35 menit gitu, nggak bisa. Itu. Nah, dan ingat di time limit di tiap soal itu bukan berarti mengunci pertanyaannya, tapi itu untuk nilai. Nah, kalau Bapak Ibu pengen mengunci biar misalnya dia nggak sempat search jawaban, itu berarti diatur di deadline sama waktu awalnya. Itu. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Malam Pak Ardi. Iya. Pak Ardi, tadi kan anak-anak pas mau masukin, mau mengerjakan soal kan dia harus login dulu ke Google Classroom-nya. Terus untuk player name-nya itu yang yang guru dapatkan hanya player name-nya ya. Apakah memungkinkan kita bisa tahu email siswanya juga? Kalau di sini, bentar. Nah, kalau di mana tadi quiz. Nah, kalau yang di mode tes ini atau yang di assign homework, dia akan muncul namanya itu sesuai nama akun dia, nama akun di Classroom. Nah, kalau nama akun di Classroom kan kita bisa ngatur. Nah, harus pakai nama asli atau nama yang ditentukan gitu. Ini karena kebetulan akun yang saya pakai namanya memang akun percobaan sih, jadi ya namanya coba 1. Tapi kalau di sekolah saya ada standarnya, namanya itu nama akunnya angkatan sama 2 kata pertama nama dia. Jadi 2019 Christophorus Ardi, 2019 Gusman, terus 2019 Pepita Gunawan, gitu, seperti itu. Jadi kalau di mode tes atau assign homework itu pasti nama asli di akunnya dia. Kalau yang mode mode games itu mereka bisa bikin sendiri atau ya ada name generator nanti di situ. Tapi kalau untuk ulangan saya sarankan ya di assign homework atau di tes tadi. Jadi dia harus login dan menggunakan nama asli di akunnya itu. Gitu. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak Gusmana. Coba di chat lagi Bu Desi. Selamat malam, Pak. Di luar penggunaan kalau pengambilan itu. Jawab kuis ada fitur kayak main game. Soalnya waktu bisa di freeze nilai. Oh, ya ini setelan tambahan di gameplaynya. Jadi ya kita perdalam lagi di sini. Ya, di gameplay setting. Sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini sih. Atau di mana? Quizzes. Ya, ada di help center-nya. Ini. Nah, dia sudah membuat artikel tulisan tutorial berdasarkan ini cara memulai, terus ketika hosting game. Nah, sebenarnya tutorialnya ada di sini, tapi nggak apa-apa, kita review sebentar aja. Power up ini
dia kalau menjawab cepat dapat nilai tambahan. Terus timer ini untuk menampilkan waktu, kan ada timer kan di tiap pertanyaan itu, waktunya tinggal berapa gitu kan, kayak ada sumbunya gitu. Nah ini ditampilkan atau enggak. Terus show leaderboard itu berarti dia bisa melihat juaranya siapa sih gitu. Waduh, ternyata apa yang juara satu dia. Wah, aku harus lebih hati-hati nih. Nah ini bisa memancing apa ya, rasa penasaran dia, rasa berkompetisinya dia itu pakai ini. So show leaderboard ini. Shuffle question itu ngacak pertanyaan, shuffle answer buat ngacak jawaban. Redemption question ini adalah kalau mereka jawab, ada pertanyaan yang mereka jawab dengan salah, mereka bisa mengulangi lagi. Itu ada kesempatan untuk mengulangi. Nah, tapi kesempatannya ini acak yang ngatur komputer. Nah, makanya kalau pengen ada itu ya di hijau, setel hijau. Kalau nggak pengen ada itu ya dimatikan aja ini. Jadi mereka ya plain hasilnya sesuai yang dikerjakan. Kalau redemption-nya dihidupkan, itu mereka punya kesempatan lagi mengulang pertanyaan yang salah gitu. Terus ini play music, kan tadi ada musiknya mau dimainkan atau enggak. Terus show meme, itu gambar-gambar lucu, mau nampilkan gambar lucu enggak sih gitu. Itu kurang lebih setting gamenya. Terus Bu Desi selanjutnya, jika kita live sebagai host bisa diatur cuma main satu kali saja, bisa. Pengaturannya tadi di sini student attempts. Nah, ini bisa diatur unlimited, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terserah Bapak Ibu. Lu cara mendownload kumpulan nilai gimana? Di sini Bu. Kuisnya harus sudah selesai dulu. Jadi kalau kita mau download, kuisnya gamenya harus sudah selesai kalau model live. Terus kalau tugas itu harus sudah dikerjakan, sudah ada yang mengerjakan atau sudah melewati masa deadline-nya, baru masuk ke quizzes, klik report, diklik tugasnya, nama tugasnya. Ini saya tadi coba tes, nah terus tinggal klik download. Klik download, ini sudah hasilnya seperti ini. Itu. Terus selanjutnya maaf. Pak Ardi, maaf. Ya. Saya potong. Ya. Maksud saya hanya kumpulan nilainya saja, Pak. Nggak perlu seperti analisis gitu. Jadi kalau misalkan ada 30 anak, itu nilainya berapa per orangnya gitu loh, Pak. Bukan analisis tadi. Nilai Gitu. Ini, Bu. Coba ya. Sebenarnya di sini nanti semakin banyak anaknya dia juga akan nambah sih player. Misalnya di sini Ardi, terus di sini Gusman, di sini Pepita, di sini siapa gitu. Jadi nanti nilainya akan ada di bawah sini, Bu. Ibu langsung lihat aja nilainya di bawah ini, yang accuracy-nya ini. Nah, jadi di sini, Bu, lihat nilainya. Nah, jadi nanti semakin bertambah anaknya, ini kolomnya juga akan bertambah otomatis. Berarti ke samping, maaf Pak, berarti ke samping ya Pak ya, bukan ya. Kita kirain seperti daftar nilai biasa gitu loh Pak, si A nomor 1 benar, 2 salah gitu, nilai akhirnya di belakang, kirain gitu ya. Enggak, iya, tampilannya yang ini emang. Tampilannya seperti ini ya Pak? Seperti ini, jadi kalau mau ambil nilainya ya tinggal ambil di bawah ini aja nanti. Iya. Saya boleh bantu nggak Pak? Itu bisa di player level Pak? Iya, Bapak? Bisa di player level Pak untuk lihat persentase nilainya berapa yang tadi di Excel-nya Pak. Oh iya. Di play. Di sini Excel-nya Pak, di Excel-nya Pak, yang tadi downloadannya. Di LibreOffice. Oh iya, di sini. Ya ini langsung nilainya. Ya, ini Ibu yang Ibu tanyakan tadi. Ya, kelewatan, mohon maaf. Pak, yang saya mau nanya, kalau kita di klasik itu kan kalau di tes kan anak-anak kan harus loginin nama emailnya kan Pak. Nah, kalau yang di klasik itu kita bisa atur nggak? Dia cuma main 1 kali. Di klasik. Waktu kita mau play kan itu kan ada hostnya kan bisa milih kan.
setelah kita selesai buat kuisnya, Pak? Ya, coba yang klasik ya. Nah, yang klasik itu kita bisa Oh, ya? Bisa ada setelannya juga. Oke. Thank you, Pak. Iya. Saya kembali ke chat dulu ya. Dari mana ya tadi? Terus klasik. Apakah kuis ini dapat digunakan semua platform? Ya, benar. Nah, bisa dari HP, bisa dari laptop. Nilai kuisis apa bisa terimport ke Classroom? Bisa. Kalau mau lihat tadi kelas saya di mana ya? Kelas saya tadi ini. Bahasa Inggris percobaan ya. Nilai, thread. Akan otomatis. Bapak Ibu mau ambil nilai dari sini bisa, dari kuisis juga bisa. Yes. Karena di sini juga tercatat. Nah, lagi kalau habis klik jawaban muncul gambar-gambar hewan. Ini meme, Bu. Ini setelan meme yang tadi di mana ini? Nah, ini show meme. Nah, kalau dimatikan ya nanti gambar-gambar lucunya itu nggak muncul. Itu biar have fun aja sih. Mengapa Heutagogi tidak bisa diakses? Munculnya di ResearchGate. Iya, bener Ibu. Itu saya kasih link ke ResearchGate, terus harus di-download dulu Bapak Ibu. Harus download sendiri. Ya, nanti hasilnya seperti ini tampilannya. Bla 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 bla, ya gitu. Terus itu benar, saya cari kemarin nemu satu lagi, kalau mungkin ada meme-nya. Oh ya, kira-kira cocok buat SD nggak ya? Tergantung kontennya Ibu. Jadi kalau kita bikin kuis ya kita yang menyesuaikan sama kontennya. Itu. Kayaknya bisa yang bang soalnya yang dari sini mau apa sih biasanya kalau di SD itu materinya tentang pekerjaan misalnya. Pekerjaan. Ada latihan kata. Ya, bisa cari di sini atau bisa menyesuaikan kuisnya sama ya sesuaikan kebutuhan aja Bapak Ibu. Ini kan cuma tools ya. Oke, yang dari chat sudah habis. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kayaknya sudah Miss Pepita. Oke, sambil saya share screen terakhir ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti mengudara bersama Revo untuk modul penilaian siswa dengan kuisis di Google Classroom. Bapak Ibu, yang saya tampilkan di layar adalah mengudara bersama Revo dan rangkaian modul terkait Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi sebetulnya kami sudah melakukannya dari tanggal 16 sampai 19 Maret minggu lalu. Jadi ada modul-modul yang sudah kami rekam, yaitu misalnya yang basic-basic seperti bagaimana menggunakan Classroom, kalender, dan lain-lain. Jadi bisa diikuti di kanal YouTube kami, playlistnya saya akan taruh di chat. Kemudian mohon mengisi feedback form, saya juga akan taruh di chat. Kenapa? Karena di situ kami menanyakan topik apa yang dibutuhkan secara urgent sebagai pendidik, sebagai sekolah-sekolah yang ya quote-unquote kepaksa sekarang harus melakukan home learning. Jadi topik-topik itu akan kami buatkan kontennya, bisa berupa webinar seperti ini atau bisa juga berupa tutorial. Ya, jadi Bapak Ibu mohon mengisi supaya kami juga nanti ketika kami mengadakan acara seperti ini lagi, kami bisa invite Bapak Ibu sekalian. Kami akan terus mengadakan ini karena kami tahu ada urgensi, ada kebutuhan dari dunia pendidikan di Indonesia untuk mengadakan home learning dan kami ingin bagaimana caranya untuk bisa mensupport transformasi pendidikan kita di Indonesia. Saya akan berikan link-link ini di chat dan terima kasih sekali lagi. Kami akan kemungkinan besar kami akan mengadakan acara serupa di minggu depan. Kami akan bekerja sama
kemungkinan besar dengan Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan diikuti playlist kami dan juga sosial media kami untuk keterangan-keterangan berikutnya. Saya taruh semua link-linknya yang ada di slide itu di chat kita. Jadi mohon Bapak Ibu bisa meng-copy paste. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan sekolahnya ke Google Suite for Education, mohon ketika sudah, kami ada modulnya di dalam playlist yang pembelajaran jarak jauh bersama Revo, bisa diikuti di situ. Dan kemudian kalau sudah mendaftarkan dan sudah meminta request untuk upgrade ke versi Education, bisa menaruh nama domain sekolahnya di sini, di form kami yang bit.ly/daftar G Suite Pendidikan. Kami menyampaikan daftar sekolah-sekolah yang sudah mendaftarkan dan sudah minta request upgrade ke Google langsung. Jadi mereka akan percepat prosesnya untuk approval supaya bisa diberikan versi Education secepat-cepatnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya malam ini. Sampai bertemu lagi di modul berikutnya bersama Revo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bapak Ibu. Boleh sudah bisa di-disconnect. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Pak Kristo, Bu Pepi. Kehadiran kita pick tadi 70 orang di Hangout hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Kristo. Terima kasih Pak Gusman, Pak Suparman, semua yang hadir di sini. Keren.